Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan judul Tanggung Jawab Mengikut Yesus. Mari saya ajak Bapak Ibu membuka Alkitab di dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas pasal 9 ayat 23 yang berbunyi demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, dengan jelas Bapak Ibu di sini dikatakan bahwa di mana Yesus berkata, jika seseorang ingin mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Berbicara mengenai tanggung jawab, Bapak Ibu, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah suatu sikap yang dimiliki oleh seseorang. Untuk apa? Untuk melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Tentunya setiap kita mempunyai tanggung jawab kita masing-masing. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, bahkan tanggung jawab sebagai seorang pelayan Tuhan dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana dengan setiap kita ketika kita berbicara mengenai seorang pengikut Yesus? Hari ini kita akan bersama belajar bahwa tanggung jawab kita sebagai pengikut Yesus ada meliputi beberapa hal. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 23 mengingatkan kita bahwa mengikut Yesus membutuhkan yang namanya pengorbanan. Pengorbanan diri, kesediaan untuk menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan dan kesiapan untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul di depan kita. Tetapi Bapak Ibu, apakah tanggung jawab seorang pengikut Yesus hanya berhenti ketika sudah melakukan sebuah pengorbanan? Apakah hanya berhenti pada pengorbanan saja? Apalagi yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang pengikut Yesus? Yang pertama, kita dipanggil untuk hidup di dalam kesetiaan kepadanya. Apa artinya ini? Ini berarti menghormati ajarannya, menaati perintah-perintahnya, dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Artinya kita harus menunjukkan, kita mencerminkan karakter Kristus di dalam setiap tindakan dan di dalam setiap sikap kita sehari-hari bersama dengan sesama. Yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi saksinya di dunia ini. Yesus memerintahkan pengikutnya untuk pergi dan membuat murid-murid dari segala bangsa. Kita harus membagikan Injil dengan kasih kepada orang lain dan mengajak mereka untuk mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Ketika kita memiliki tanggung jawab sebagai seorang pengikut Yesus, kita menerima keselamatan, kita menerima Injil daripada Tuhan, kita juga memiliki tanggung jawab untuk membagikannya kepada sesama kita. Kemudian yang ketiga, kita juga memiliki tanggung jawab untuk hidup di dalam kesatuan dengan sesama pengikut Yesus. Maksudnya apa? Kita harus hidup di dalam kerendahan hati, kesabaran, dan juga hidup saling mengasihi, berusaha memelihara persatuan roh di dalam ikatan damai sejahtera. Kita harus mendukung dan mendoakan satu sama lain sebagai sesama pengikut Tuhan Yesus, sesama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, serta mempersembahkan pelayanan dan setiap talenta, bahkan kemampuan kita untuk kepentingan bersama. Tetapi Bapak Ibu, di dalam menjalankan setiap tanggung jawab kita tadi, daripada pengorbanan, yang pertama ada pengorbanan, kemudian ada hidup di dalam kesetiaan, kemudian dipanggil untuk menjadi saksinya di dunia ini, dan yang terakhir adalah untuk hidup memiliki kesatuan dengan sesama, menciptakan kesatuan dengan sesama pengikut Yesus. Di dalam menjalankan setiap tanggung jawab ini, kita tidak dapat melakukannya sendiri Bapak Ibu, melainkan sebagai pengikut Yesus kita harus mengandalkan kuasa daripada Roh Kudus, dan kita meminta akan bimbingannya setiap hari, sehingga ketika kita menjalankan setiap tanggung jawab kita tetap berada di jalan yang benar. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan kita sungguh-sungguh melakukan tanggung jawab kita sebagai pengikut Yesus. Amin.